kawan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang badan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan kupas tuntas buku Ibunda Tin Partini dari Kemolong. Judulnya Kenangan Terindah bersama Bapak Radia, Ibu Sri Ngaimah, anak, cucu, dan cicit. Jadi buku yang ditulis oleh Ibu Tin ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita lihat, Bu Tin ini menuangkan ide dan gagasan yang sangat luar biasa sebagai bentuk keteladanan untuk anak, cucu, dan cicitnya. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita lihat buku ini, buku yang ditulis oleh Ibu Tin Partini ini memang kecil, tetapi kualitas isinya sungguh luar biasa. Dan ini betul-betul menjadi bagian terpenting dalam upaya untuk memberikan bekal pada multi generasi bagaimana untuk berliterasi. Nah, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Jadi Bu Tin Partini betul-betul menjadi teladan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Di usia beliau yang sekarang ini sudah 74 ya, 16 Juli kemarin itu berusia 74, tapi buku ini ditulis pada usia 70 tahun. Jadi sungguh luar biasa upaya ini untuk meninggalkan ide-ide gagasan yang cemerlang, mentransfer ilmu-ilmu yang mungkin sudah beliau dapatkan selama ini sejak berjuang dari kecil. Dan sejak usia 6 tahun Bu Tin Partini ini sudah ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi perjuangan yang luar biasa dari sosok Ibu Tin Partini sejak kecil usia 6 tahun sudah meninggal oleh bapaknya, lalu berjuang bersama ibunya, bersama 7 saudaranya. Jadi ibu yang betul-betul luar biasa diceritakan oleh Ibu Tin Partini, yakni Ibunda Sri Ngaimah. Nah, Ibunda Sri Ngaimah ini betul-betul menjadi ibu teladan, ibu inspirator, ibu yang senantiasa menjadi motivator bagi Bu Tin Partini ini bersama ke-6 saudaranya untuk senantiasa berjuang bagaimana menumbuh kembangkan semangat hidup agar lebih hidup dan akhirnya bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya untuk bisa memeluk bintang, bulan, dan matahari. Dan ini betul-betul terwujud. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, jadi buku kecil kenangan terindah. Jadi kalau waktu itu akan terus bergulir, waktu tidak bisa lekang, tetapi ketika yang akan abadi adalah kenangan. Dan kenangan itu indah sekali diungkapkan oleh Bu Tin Partini dalam tulisan-tulisan indahnya. Ini yang pertama menjadi bagian terindah. Jadi kenangan 1 ini ditulis oleh Bu Tin mengenang perjuangan ayah Radia. Kasih sayang bapak dan ibu tak lapuk kena hujan dan tak lekang kena panas. Ini luar biasa. Jadi kasih ibu sepanjang masa yang betul-betul diungkapkan dengan cinta, dengan kasih sayang. Dan ini menjadi bagian terindah bagaimana Ibu Tin Partini ini mencintai, menyayangi Ibu Sri Ngaimah ini, menjadi teladan dan inspirator beliau. Nah, Ibu Tin Partini itu menjadi salah satu bagian yang sangat luar biasa untuk mengenang kisah kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Sejak kecil dia sudah ditinggal oleh bapaknya, dan ini menjadi perjuangan yang luar biasa. Jadi kenangan-kenangan yang senantiasa bisa diungkapkan di sini. Saya bacakan sedikit. Bapak adalah sesosok laki-laki yang sangat tangguh. Beliau anak pertama dari 2 bersaudara. Dalam karirnya beliau sebagai bayan di desa Ngandul, Sumber Lawang. Ketangguhan laki-laki dengan semangat yang luar biasa ini dilahirkan pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Meskipun saat itu anak-anak Indonesia dilarang sekolah dengan tujuan dibuat biar bodoh oleh penjajah, anak-anak Indonesia hanya diperbolehkan sekolah rakyat, yakni SR. Nah, ini menjadi bagian
penting yang ternyata menjadi keteladanan bapak dari Ibu Tin Partini. Nah, jadi perjuangan ini diceritakan di kenangan pertama ini tentang kekuatan keteladanan seorang bapak Radia yang sungguh luar biasa, sehingga menjadi salah satu bagian penting ketika doa-doa yang disampaikan oleh ibunya untuk menjadikan putra-putrinya yang hebat dan luar biasa itu bisa meraih mimpi dan cita-cita. Nah, ini diungkapkan di kenangan pertama bersama bapaknya, kekuatan keikhlasan yang sungguh luar biasa. Ini menjadi salah satu bagian penting yang bisa diungkapkan oleh seorang ibu kepada bapak, seorang bapak kepada ibu, dan akhirnya diungkapkan oleh putrinya, yakni Ibu Tin Partini. Kedekatan Bu Tin Partini dengan ibunya untuk menjadikan Bu Tin ini anak yang hebat dan luar biasa ternyata betul-betul terwujud. Dan di sini diungkapkan oleh Bu Tin Partini ini pada kenangan yang kedua dengan judul Ibuku Pahlawanku yang Solehah. Ini luar biasa. Jadi ketika menempatkan ibu pada tempat yang tertinggi dalam doa-doa kita, menempatkan bapak yang tertinggi pada doa-doa kita, ini ridha Allah bergantung pada ridha kedua orang tua kita. Dan ini betul-betul dijalankan oleh Ibu Tin Partini ini. Di sini diungkapkan Sri Ngaimah, beliau adalah seorang wanita yang solehah, tabah, tawakal, tegar dalam berjuang, mengantarkan 7 anak-anaknya menjalani hidup yang penuh dengan onak dan duri. Dengan kegigihan dan kerja kerasnya, ibu dapat mengantarkan kami semua sekolah di Surakarta mulai tahun 1955 sampai dengan 1972. Perjalanan dan perjuangan panjang telah menyertai langkah ke-7 anaknya untuk mengenyam pendidikan di kota Surakarta. Dalam perjalanan panjang, dengan segala bimbingan dan doa tulus beliau, kami akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan dengan lancar. Ke-7 anak-anaknya pun akhirnya semua dapat bekerja di berbagai kantor bagian yang penting di pemerintahan. Terima kasih Ibu, dengan doa tulus dan perjuanganmu telah mengantarkan kami menuju pintu kebahagiaan kami. Ibu Sri Ngaimah, engkaulah pahlawanku yang solehah. Sungguh indah, kenangan yang indah yang diungkapkan Ibu Tin Partini kepada ibunya. Jadi ini kebahagiaan yang luar biasa diungkapkan seorang Ibu Tin Partini kepada ibunya untuk mengenang betapa luar biasa jasa-jasa beliau kepada anak-anaknya. Dan ini diungkapkan juga oleh Bu Tin Partini pada kenangan ketiga, indahnya keberadaan bapak dan ibu sepanjang masa. Jadi pada kenangan ketiga ini Bu Tin Partini mengungkapkan sejak kecil bagaimana sosok tegar seorang ibu dan ayah menjembatani, menemani dan memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada 7 anaknya. Dan ini luar biasa. Dan itu menjadi komitmen yang luar biasa, sehingga yang menjadi upaya untuk senantiasa memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya dalam segala situasi ini betul-betul luar biasa. Dan disitulah kekuatan kebersamaan antara ibu dan bapaknya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk meraih mimpi dan cita-cita. Bu Tin Partini ini mengungkapkan kenangan keempatnya dengan perjalanan hidup bersama saudara-saudaraku tercinta. Nah, di kenangan keempat ini, saudara adalah kekuatan jiwa dan raga. Saudara adalah kebersamaan. Saudara adalah sanak famili handai tolan. Dan ini keberkahan, ini kebersamaan, ini fungsi silaturahmi yang dikuatkan oleh Bu Tin Partini untuk bisa mengangkat citra keluarga. Bagaimana bisa menumbuh kembangkan dengan 5B yang selalu saya tekankan, lakukan 5B untuk meraih keberhasilan fitni buat dunia wal akhirat. B pertama bersilaturahmi, B kedua berkomunikasi, B ketiga berkolaborasi, B keempat beraksi, B kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, di kenangan keempat inilah betul-betul disampaikan bagaimana Pak D. Suhadi, Bu D. Suyati, kemudian Pak D. Bagio,
kemudian Bu Tin Partini sendiri sebagai anak yang keempat, kemudian Pak Le Sudiro, kemudian yang keenam Bu Le Sri Mulyani, yang ketujuh Pak Le Daryanto. Ketujuh saudara-saudaranya menjadi bagian terindah untuk bisa mewujudkan kebersamaan dan keberkahan keluarga yang diajarkan oleh ibunya. Sungguh luar biasa. Dan itu menjadi kenangan terindah yang disampaikan oleh Bu Tin Partini. Dan ini menjadi bagian yang tak terlupakan di kenangan kelima, ibuku teladanku, ibuku inspirasiku. Luar biasa. Ini Bu Tin Partini betul-betul mengungkapkan dengan penuh perasaan, dengan segala cerita. Ibu, berkat perjuanganmu, kegigihan, ketabahan, dan kerja kerasmu, Ibu, sekarang anak-anakmu sudah berhasil dan meneladani sepak terjang bapak dan ibunya yang hebat, melanjutkan perjuangan bapak dan ibu untuk mendidik putra-putrinya agar berhasil. Sekarang tinggal cucu-cucumu yang masih dalam pendidikan bapak dan ibunya. Begitu pula keinginan ibu untuk membuat musola sudah berhasil dibuatkan anak-anakmu. Begitu pula haji ibu sudah dihajikan anak-anak. Semoga amal ibadah bapak dan ibu diterima Allah dan diampuni dosa-dosanya. Akhirnya doa tulus kami, semoga bapak dan ibu ditempatkan di surga adin yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Luar biasa. Ini doa seorang anak yang betul-betul menikmati kasih sayang ibu dan bapak, dan betul-betul merealisasikan apa yang menjadi keteladanan ibu dan bapaknya. Nah, di kenangan keenam ini diungkapkan oleh Bu Tin dengan pesanku untuk anak-anak dan cucu-cucuku yang kucintai dan kusayangi sepanjang hayat. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, Bu Tin mengungkapkan di sini menjadi bagian terindah untuk putra-putrinya, untuk cucu-cucunya, untuk cicit-cicitnya. Genap sudah 70 tahun umurku. Umur nenek besok tanggal 10 Juli 2016. Jadi saat Bu Tin menulis ini bulan Juli 2016, ini sudah genap usianya 70. Dan saat ini beliau berusia berarti 74 tahun menuju ke 75 tahun. Luar biasa. Di usia yang senja ini, ibu atau nenek berpesan untuk kalian semua, walaupun tersirat, semangat kerja keras yang kalian lakukan setiap saat, setiap waktu, tapi jangan pernah kalian untuk meninggalkan sholat. Kerjakanlah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah, puasa wajib dan sunnah, zakat, sedekah, dan naik haji dan umroh. Selain itu, kalau mampu berbuat baiklah kepada semua orang. Kalau bisa, bantulah saudara-saudaramu, teman-temanmu. Apabila kamu mampu, ikutilah jejak kakek dan nenek. Ibu dan bapak bekerja keras, tangguh, gigih dalam hidup ini, berbuat dan berkatalah yang benar, sebab kebenaran adalah emas. Ini pesan yang luar biasa dari Bu Tin untuk putra-putrinya, untuk anak cucunya. Kebenaran adalah emas, kebahagiaan adalah keabadian. Dan disinilah Bu Tin sudah menceritakan, menuangkan ide gagasan, dan memberikan lengkap dengan doa-doa yang ditujukan untuk ibunda tercintanya. Semoga ini menjadi bagian terindah Ibu Tin untuk berpesan, untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya, bahwa berbaktinya Bu Tin Partini kepada ibunya, pada bapaknya, kepada Pak D-nya, pada bule-bule dan Pak Leknya, ini menjadi keteladanan yang luar biasa. Semoga karya Bu Tin Partini ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, multi generasi NKRI, untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kawan-kawanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, putra-putri dari Ibu Tin Partini, semoga kalian bahagia, kalian senantiasa sehat, bersemangat, berbahagialah dan berbanggalah punya ibunda yang hebat dan luar biasa seperti Ibunda Tin Partini.
Salam hormat dan sugeng saya untuk Ibunda Tien Partini. Semoga Ibunda Tien Partini senantiasa memotivasi, menginspirasi, dan betul-betul mampu menjadi teladan bagi kita untuk senantiasa mengikuti jejak beliau, untuk senantiasa berbuat baik sepanjang hayat, dan ini menjadi model Ibunda untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, membaca untuk menulis, dan menulislah untuk membaca umat sepanjang hayat. Karena dengan menulis kita akan menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, disinilah kekuatan kita untuk senantiasa bisa menjadi yang terbaik di antara yang baik. Karena komitmen kita akan bisa kita wujudkan dalam kebersamaan untuk bisa menggapai mimpi dan cita-cita bersama. Salam hebat dan luar biasa bersama saya Muhammad Rohmadi, Ratu Lisa, untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.